Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan sebuah true crime, yaitu kasus penghilangan nyawa yang dilakukan kepada seorang anak kecil bernama Michaela Garrett. Ya, dimana kasus ini tuh ya belum terpecahkan sampai saat ini. Dan karena kasusnya belum terpecahkan juga, akhirnya ibu dari Michaela ini sampai membuat blog untuk menceritakan kasus hilangnya Michaela. Jadi Michaela Joy Garrett ini adalah seorang anak berusia 9 tahun yang tinggal di Hayward, California bersama kedua orang tuanya dan 3 adiknya. Michaela ini tuh memang dikenal sebagai anak yang ceria, suka menyanyi, suka menggambar, dan juga suka bermain triominos bersama keluarganya. Ya, tapi karena kelakuan orang yang enggak bertanggung jawab, seorang anak sebaik Michaela ini harus kehilangan nyawanya. Jadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 1988, yang dimana Michaela pada saat itu tuh memakai baju t-shirt putih dengan tulisan Metro di depannya, terus pakai celana jeans biru dan sepatu hitam, sedang duduk untuk sarapan bersama keluarganya di pagi itu kan. Setelah itu, temannya Michaela yang bernama Trina Rodriguez menelepon dan mengundang Michaela untuk datang ke rumahnya dan bersama-sama pergi ke Rainbow Market. Nah, begitu sampai di rumahnya Trina, ayahnya Trina memberikan uang kepada Trina sama Michaela buat beli jajan lah di Rainbow Market yang jaraknya tuh nggak terlalu jauh dari rumahnya Trina. Di jam 10:15, Trina sama Michaela pergilah ke Rainbow Market itu menggunakan skuter. Setelah mereka sampai, Michaela dan Trina ini meletakkan skuternya di depan toko dan langsung masuk ke dalam toko kan. Nah, di dalam toko ya mereka beli jajan-jajan yang mereka mau, entah soda, permen gitu kan. Nah, begitu mereka keluar dari toko, rencananya mereka mau pulang. Saat meninggalkan pasar, kedua sahabat itu tuh mulai berjalan pulang, tapi mereka tuh lupa kalau mereka ke pasar kan bawa skuter. Tapi mereka ini malah pulang dengan jalan kaki. Nah, begitu mereka sadar kalau mereka meninggalkan skuternya di depan toko, mereka langsung balik kan ke toko itu. Nah, begitu sampai di toko itu, ternyata hanya ada satu skuter aja yang terparkir di depan toko. Setelah dicari, Michaela lihat tuh ada skuternya tuh posisinya di parkiran bagian belakang toko, terus skuternya ini tuh bersandar di mobil yang diparkir. Nah, langsung kasih Michaela ini OTW ngambil skuternya yang berada di samping mobil itu. Nah, pas Michaelanya mau ngangkat skuternya, tiba-tiba ada seorang pria muda dengan rambut pirang panjang muncul dari mobil dan langsung menarik Michaela masuk ke dalam mobil. Saat Michaela ini tuh berteriak minta tolong, Trina yang lihat temannya ini diculik kan langsung kaget kan. Nah, karena dia nggak punya cukup waktu untuk melakukan apapun, Trina pun bergegas langsung ke toko dan meminta bantuan kepada penjaga kasir. Lalu kasirnya ini akhirnya menelpon 911 dan tidak lama kemudian polisi pun sampai di TKP. Ketika polisi tiba di lokasi penculikan, mereka pun langsung memeriksa sidik jari yang ditemukan di skuternya Michaela kan. Selain itu, sesuai dengan keterangannya Trina, which is adalah saksi utama dalam penculikannya Michaela ini, dibuatlah sketsa pelaku penculikannya Michaela. Nah, pelaku ini tuh digambarkan memiliki rambut pirang panjang, terus berusia sekitar 18 sampai 24 tahun, tingginya sekitar 180 cm, terus memiliki bopeng atau jerawat di wajahnya. Selain itu, mobil yang digunakan untuk menculik Michaela ini itu adalah mobil sedan 4 pintu berwarna emas atau coklat dengan kerusakan di bumper depan. Ya. Nah, tidak lama kemudian meluaslah beritanya tentang penculikannya Michaela ini. Bahkan beberapa tetangganya Michaela ini ada yang melaporkan kalau putri mereka juga pernah didatangi oleh pria dengan ciri-ciri yang sama, di mana ada yang mengatakan kalau pria itu tuh pernah mencoba merayu putrinya ke truk pick up-nya beberapa hari sebelum penculikannya si Michaela.
investigasi skala besar langsung dilakukan oleh polisi Hayward, bahkan FBI pun sampai ikut andil dalam pencariannya Michaela. Kepolisian Hayward ini mengirimkan 40.000 brosur dengan gambarnya Michaela di samping sketsa penculiknya. Helikopter pun digunakan untuk mencari Michaela di taman dan sekitarnya, tapi tetap aja Michaela tuh nggak ditemukan. Dan tahu nggak apa yang membuat kasus ini tuh lebih buntu lagi? Pencarian menjadi lebih mengecewakan ketika pihak polisi Hayward ini tuh menemukan kalau sidik jari yang ditemukan di skuternya Michaela ini tuh bukan sidik jari ini, tapi ke cat telapak tangan. Jadi otomatis nggak bisa diidentifikasi siapa yang menculik Michaela. Karena teknologi forensik pada saat itu tuh belum terlalu canggih, sehingga penyelidik tuh tidak bisa menemukan siapa pemilik cap tangan itu. Pencariannya Michaela langsung diperluas lagi di daerah lain. Pencarian itu juga melibatkan helikopter yang dipersenjatai dengan kamera inframerah untuk menyisir perbukitan terjal dan ngarai di California. Selain helikopter, bantuan pun juga datang dalam bentuk anjing pelacak, relawan, dan kuda. Mereka pun mencari inci demi inci dengan harapan mereka ini bisa menemukan bukti tentang apa yang terjadi pada Michaela. Penculikan Michaela ini tuh menjadi salah satu investigasi paling ekstensif dalam sejarah Hayward dan sangat menarik perhatian warga California. Bahkan acara TV America's Most Wanted dan beberapa program televisi lainnya juga melaporkan penculikan itu. Bahkan saking desperate-nya mereka dalam mencari bukti tentang penculikannya Michaela, hadiah $100.000 ditawarkan kepada siapa saja yang dapat mengarahkan polisi ke Michaela atau ke penculiknya. Sampai pada bulan Desember 1992, seorang narapidana bernama Roger Haggard di Indiana mengaku telah menguburkan jasadnya Michaela di San Francisco. Nah, penyelidik langsung semangat dong begitu tahu bakal ada bukti baru. Penyelidik dengan cepat mulai menanyakan pertanyaan lebih lanjut, tapi Haggard mengubah ceritanya. Kalau dia awalnya kan dia bilang kalau dia menguburkan jasadnya Michaela di Francisco kan. Nah, begitu ditanya lebih lanjut, Haggard ini mengubah ceritanya menjadi mengubur jasadnya Michaela di Union City. Nah, setelah membawa Haggard ke lokasi yang dimaksud dan mencari selama 8 jam, Haggard mengakui kalau dia selama ini tuh mengada-ngada. Nah, akibatnya pelakuannya yang ajaib ini, hukumannya ditambahkan. Beberapa tahun kemudian, pada bulan Agustus 2012, Wesley Sermantin, yaitu salah satu dari Speed Freak Killers ini tuh membuat pernyataannya mengejutkan di dalam sebuah surat kabar, The Stockton Record. Nah, di dalam surat kabar itu, Wesley mengklaim kalau rekannya yang bernama Lauren Herzog, yang baru saja menghilangkan nyawanya sendiri di bulan Januari 2012 itu tuh bertanggung jawab atas penculikannya Michaela. Dia juga menambahkan kalau ternyata Herzog ini tuh mirip banget sama sketsa pelaku penculikannya Michaela yang sudah disebar sama pihak polisi itu. Nah, dengan info ini polisi langsung menggeledah sumur di mana Speed Freak Killers ini tuh menyembunyikan tubuh seseorang. Dan di sana mereka menemukan ada pecahan tulang. Tapi pertanyaannya, apakah tulang itu tuh adalah tulang milik Michaela? Tes DNA sekali lagi mengkonfirmasi kalau fragmen-fragmen tulang yang ditemukan ini itu adalah bukan miliknya Michaela. Namun di situ ada beberapa sepatu yang ditemukan di dalam sumur kan. Nah, termasuk sepatu yang mirip dengan yang dipakai Michaela di hari dia menghilang. Meskipun usaha polisi dan keluarga Michaela dalam mencari Michaela ini tuh begitu kerasnya, misteri hilangnya Michaela itu masih sangat sulit dipecahkan dengan pasti. Sampai ibunya Michaela yang bernama Sharon mulai putus asa dan sudah mulai tidak sanggup melakukan pencarian anaknya. Setelah didiagnosis menderita kanker yang tidak dapat disembuhkan dan juga berbagai penyakit lainnya, Sharon pun akhirnya pindah dari California menuju sebuah kota kecil di Iowa. Akhirnya kasus ini belum terpecahkan sampai beberapa tahun kemudian. Pada tanggal 21 Desember 2020, which is sudah 32 tahun sejak Michaela ini diculik, polisi tiba-tiba memiliki sebuah petunjuk
yang mengarahkan mereka ini ke seseorang yang baru. Departemen Kepolisian Highway dan juga FBI yang mengumumkan kalau cap tangan yang mereka temukan di skuternya Michaela ini adalah milik terpidana pembunuh David Misk. Kepolisian Highway dan juga FBI ini bisa mengkaitkan David Misk sama kasusnya Michaela karena setelah polisi Fremont menghubungi mereka selama penyelidikan dan menyarankan mereka mungkin ingin menyelidiki David Misk. Selain itu ada juga saksi mata yang mengatakan kalau David Misk ada di lokasi penculikan saat itu. Ternyata David Misk ini tuh memiliki sejarah panjang pelanggaran kriminal dari tahun 1977 yang dimana saat itu dia berusia 16 tahun yang kebanyakan adalah kasus pelecehan dan kasus penghilangan nyawa kepada perempuan. David Misk telah dipenjara di tahun 1989 karena kasus penghilangan nyawanya yang dilakukan kepada seorang wanita bernama Margaret dan menjalani hukuman 18 tahun seumur hidup. Dia telah menunggu persidangan untuk menghadapi dakwaan atas pembunuhan Michelle dan Jennifer sejak 2018 dan sekarang juga didakwa atas penculikan dan penghilangan nyawa Michaela. Di sini akhirnya polisi itu dapat menuntut seseorang atas penculikan Michaela kecil dan saran ibunya Michaela itu bisa mendapat beberapa jawaban. Meskipun demikian, belum semua pertanyaan itu terjawab. Terlepas dari bukti kuat dan juga dakwaan yang dihadapi David Misk atas kejahatan lain, dia masih tetap dianggap tidak bersalah. Karena orang tuanya Michaela pun sampai sekarang belum tahu di mana jasadnya Michaela ini tuh disembunyikan. Bahkan sampai orang tuanya Michaela meninggal, mereka masih belum tahu juga apa yang terjadi pada anak mereka. Salah satu cara Sharon dalam menghadapi kasusnya Michaela, anaknya selama bertahun-tahun adalah dengan memulai sebuah blog yang bernama Secret Road, di mana di situ dia membahas apa yang terjadi dan juga menulis surat kepada putrinya yang hilang. Di mana blognya Sharon itu sangat membantu orang lain yang berjuang dengan situasi yang serupa dan telah membuka mata banyak orang tentang masalah penculikan anak. Ya mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan keadilan akan terpenuhi bagi Michaela yang kehilangan kesempatan hidup karena kekejaman pria jahat. Oke guys, itu tadi adalah kasusnya Michaela Garrett yang cukup misterius sampai sekarang. Menurut kalian gimana? Komen aja di bawah ya. So I hope you guys enjoy this video and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.